Ya, kita kembali di Indonesia Bicara membahas mengenai daur ulang isu Presiden 3 periode. Nah, kali ini kita terhubung dengan narasumber selanjutnya. Pemirsa, ada Bang Nabil Ahmad Fauzi, politisi PKS. Assalamualaikum, selamat malam Bang Nabil. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak April. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Ada Kang Ujang juga di sini. Assalamualaikum Bang Nabil. Waalaikumsalam, Kang Ujang. Baik. Ya, Nah, ini kita membahas isu yang lagi hangat-hangatnya ini. Meskipun Pak Jokowi sudah memberikan jawabannya kalau tidak akan begitu untuk 3 periode. Anda mencium apa sih Bang Nabil terkait isu ini? Iya, memang agak unik ya. Jadi menjelang kurang lebih 2-3 tahun sejak era Presiden SBY gitu ya, kita ingat ya. Selalu ada saja yang memainkan wacana tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai isu Presiden 3 periode. Ya. Tentu kita punya banyak penafsiran untuk melihat itu, apakah ini by design, apakah memang ini adalah ada oknum-oknum yang memainkan isu tertentu untuk memancing reaksi dari publik gitu. Cuma dari kami PKS ya dengan tegas konsisten untuk menolak wacana amandemen Undang-Undang 1945 kita ya, terlebih pada poin tentang penambahan ya masa periode presiden yang kita sudah perjuangkan ini menjadi sebuah amanat reformasi masuk dalam proses amandemen. Kita batasi kekuasaan presiden ya menjadi cukup hanya 2 periode. Jadi saya pikir ini ini menjadi wacana yang bisa menjebak setiap presiden di periode menjelang berakhirnya di masa jabatan kedua. Boleh jadi nanti dalam periode ke depan akan muncul lagi isu-isu yang seperti ini begitu ya. Tapi dengan jawaban presiden kemarin, Bang Nabil percaya tidak sih kalau Pak Jokowi akan lurus teguh dengan pendiriannya? Iya, sejauh ini kita melihat itu pernyataan yang keluar dari Pak Jokowi, ya Presiden Jokowi untuk menjawab keraguan daripada publik. Tapi kita memang melihat bahwa seringkali pernyataan Presiden Jokowi ini inkonsisten dengan kebijakan yang diambilnya. Ya, artinya antara statement dengan kebijakan itu seringkali tidak linear, tidak sesuai. Nah, tentu ini menimbulkan syahwa sangka dari publik. Apakah pernyataan presiden itu memang bersifat final, bersifat komitmen tulus dari beliau gitu ya, atau memang sambil melihat respon daripada publik terhadap isu ini. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama gitu. Karena kita juga tidak ingin presiden berlarut ya dalam menyikapi isu ini, karena bisa jadi energi bangsa kita akan tersedot pada isu tersebut begitu ya Bang Nabil. Baik, saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, ada dampak tidak sih dengan mencuatnya isu ini ke publik di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih menjalani program vaksinasi nasional? Iya, ini sangat merugikan Pak Jokowi ya. Tentunya di saat kepercayaan publik sudah rendah terhadap Pak Jokowi, artinya menurun gitu kan, atas kinerjanya. Nah, ini lalu juga persoalan corona juga belum pernah selesai, vaksinasi juga sekarang belum tuntas gitu kan. Nah, isu ini tentu ya kalau menurut saya bisa menjerumuskan dan dalam konteks ini mencoreng muka Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu tadi apa yang dikatakan Pak Jokowi untuk mengklarifikasi, menjawab keraguan publik sudah tepat. Cuma persoalannya tadi, saya sepakat juga dengan Pak Nabil ya, dan saya katakan di awal dengan Mbak April bahwa semua pemimpin bangsa ini, baik di Indonesia maupun di dunia, mesti konsisten apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan dengan pembuatan kebijakannya. Misalkan saya kasih contoh kemarin, Pak Jokowi ingin merevisi Undang-Undang ITE gitu ya, tidak disampaikan ini, tapi faktanya gitu tidak masuk prolegnas Undang-Undang ITE itu gitu loh. Nah, ini kan ada ketidakkonsistenan di situ. Oleh karena itu pernyataan Pak Jokowi kan dengan tegas katakanlah menolak 3 periode itu juga masyarakat tetap ragu atas itu gitu, karena ada kejadian-kejadian sebelumnya
yang mengatakan ada ketidakkonsistenan itu. Nah, tentu kita ya ingin ya seluruh rakyat Indonesia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, karena beliau adalah presiden kita semua yang tentu harus memberi contoh, menjadi suri tauladan bagi kita semua seluruh anak bangsa. Tapi sayangnya faktanya terbalik dengan apa yang dikatakan begitu ya, Kang Ujang ya? Ada contoh-contoh yang selama ini yang tidak konsisten itu, sehingga publik meragukan pernyataan Tapi Pak Jokowi. lebih banyak konsistennya atau tidaknya, Kang Ujang kira-kira? Dan rakyat sendiri bisa menilai itu ya, bisa mengkalkulasi secara hitung-hitungan matematik itu. Ya, baik. kita sudah mengamati bersama terkait dengan pernyataan Pak Jokowi, dengan apa yang dilakukannya kita sudah paham atas itu semua begitu. Sebaham tidak sih Bang Nabil, apakah ini mencerminkan kalau presiden kita juga manusia biasa begitu? Iya. Ya, karena begini ya, persoalannya kan kekuasaan itu adalah sebuah status yang bisa menjerumuskan ya seseorang dengan niat paling tulus pun gitu ya bisa jatuh kepada kepemimpinan yang diktatorial gitu ya. Nah, oleh karena itulah kita mengambil demokrasi sebagai sebuah pilihan kita ya yang kita state dalam Pancasila ya, bahwa salah satu filosofi dasarnya adalah terkait dengan kekuasaan ini harus dikontrol sedemikian rupa. Ya. Nah, salah satu bentuk kontrol itu adalah dengan kita membatasi masa jabatan presiden. Tetapi Mbak April dan Kang Ujang, saya ingin men-state beberapa isu juga sebenarnya yang sangat terkait ya dengan isu jabatan presiden ini. Tentu tidak spesifik kepada masa jabatan, tetapi sebenarnya sesungguhnya yang bangsa Indonesia perlukan ke depan itu adalah bagaimana kita memperbaiki ya konstruksi sistem presidensial kita ya, karena selama ini kita masih melihat ya kita menganut sistem presidensial kita ya by constitution gitu ya, berdasarkan konstitusi, tetapi pada prakteknya ini dicampuri dengan fenomena multipartai ekstrim ya. Nah, inilah yang perlu kita perkuat ya, presidensial kita ini harus kita perkuat. Kewenangan presiden juga harus kuat by constitution ya, yang disahkan berdasarkan konstitusi, tetapi itu juga harus ya, dilahirkan dari sistem pemilu yang membuka ruang. Nah, problemnya kita ini ya dengan kita sejauh ini membatalkan revisi undang-undang pemilu itu kan akhirnya menggunakan presidensial threshold 20% lagi dengan hasil pemilu sebelumnya. Nah, ini kita memandang bahwa ke depan alternatif lahirnya kepemimpinan yang kuat, calon presiden yang kuat, ya itu menjadi terbatas, menjadi tertutup, ya. Maka bisa jadi malah dalam 3 pemilu presiden kita ke depan ini bisa jadi hanya mengulang head to head lagi, gitu ya, 2 pasang calon. Padahal stok kepemimpinan nasional kita itu bukanlah terbatas. Ya, sangat banyak ya tokoh-tokoh politik kita, kepala daerah kita yang berprestasi, pengusaha, tokoh-tokoh muda nasional. Nah, inilah ya yang sejauh ini melalui konstruksi sistem kita itu menjadi terhalangi. Ya. Baik. Sesungguhnya ini isu yang juga jauh berarti ini apakah Anda ini ada pernyataan kalau Pak Jokowi tidak cukup baik untuk menjabat 3 periode sebagai presiden, Bang Nabil? Ya, sebaik apapun saya pikir pendukungnya Obama misalnya, ya sama-sama muda dengan Pak Jokowi, merasa berprestasi misalnya, tetapi karena konstitusinya sudah menjadi udara kehidupan dari masyarakatnya, dia harus rela. Ya, sebaik apapun kepemimpinan tetap dalam ruang waktu 2 periode. Dan justru disitulah kepemimpinan seorang presiden diuji bagaimana menghasilkan kebijakan-kebijakan yang paling maksimal, paling berdampak baik hanya dalam ruang waktu yang disediakan oleh konstitusi, yaitu 2 masa jabatan presiden. Kalau bicara kemungkinan dan sifat partai politik yang mengusung dari Presiden Joko Widodo ini, apakah betul kekhawatiran dari Kang Ujang ini kemungkinan akan dibentuk atau diusahakan menjadi presiden 3 periode? Ya, dalam konstruksi pengajuan syaratnya dengan sepertiga anggota MPR, ini kan sebenarnya sesuatu yang mungkin saja untuk diusahakan kalau kita bicara logika politik ya. Tetapi ini kan juga pada pilihan-pilihan ke depannya. Apakah semua partai politik yakin dengan kepemimpinan 3 periode Presiden Jokowi? Apakah tidak ingin melahirkan
ya tokoh-tokoh yang baru gitu ya, yang bisa membawa visi baru, yang bisa ya memperbaiki apa yang kurang dari yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sejauh ini. Saya pikir partai-partai politik tidak kekurangan stok calon kepemimpinan pengganti. Masih banyak putra-putra bangsa ya yang bisa memimpin, Bang Nabil. Tentu. Baik, poin-poin sebagai partai oposisi apa yang bisa memberikan masukan, apalagi kita di tengah pandemi COVID-19? Ya, saya pikir wacana ini ya sebagai sebuah wacana tentang amandemen Undang-Undang Dasar itu menjadi sebuah wacana yang wajar saja untuk didiskusikan ya dalam konteks amandemen ya. Karena memang wacana ini kan memang beredar ya hampir setiap tahun muncul wacana tentang amandemen. Bagaimana kita melihat sistem ketatanegaraan kita, sistem kepemiluan kita, sistem kepresidensial kita, gitu. Tetapi jangan direduksi, jangan hanya dikerucutkan hanya persoalan masa jabatan presiden, ya, yang sesungguhnya ini lebih kepada wacana yang menjebak. Ya, saya pikir Pak Jokowi tidak kurang sosok yang demokrat, yang komitmen terhadap amanat reformasi, yang juga tidak menginginkan dirinya ia dicitrakan sebagai pemimpin yang otoriter ya, yang mengkhianati amanat reformasi ya, di mana itu adalah diperjuangkan oleh sebagian besar ya para tokoh bangsa hari ini ya, bahwa kita ingin moving forward ya, kita melihat ke depan, tidak lagi setback mengalami kemunduran demokrasi kita. Maka kita dalam konteks ini PKS sesungguhnya lebih mendorong kepada wacana-wacana yang konstruktif, wacana-wacana yang lebih membangun ya. Dalam konteks jangka dekat tentu kita berbicara tentang penanganan pandemi COVID ya, bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi ini jauh lebih harus difokuskan pada bagaimana upaya kita menyelesaikan persoalan pandemi ini gitu. Nah, ini berarti lebih fokus untuk menangani pandemi ya. Menjadi tantangan Pak Jokowi. Masukan utamanya. Baik, terima kasih Bang Nabil Ahmad Fauzi sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu untuk Anda dan juga rekan-rekan PKS. Selamat malam. Terima kasih Mbak April. Terima kasih. Kita akan kembali berbincang bersama Kang Ujang Komarudin. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.